Selamat malam semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas manajemen kinerja, yaitu coaching. Manajer harus memiliki beberapa keterampilan agar dapat mengelola kinerja karyawan yang efektif. Manajer perlu menjadi coach atau pelatih untuk mengamati dan mendokumentasikan kinerja secara akurat sehingga dapat memberikan feedback baik positif maupun negatif dan memimpin performance review meetings. Coaching adalah proses terus-menerus oleh manajer dalam memberikan arahan, motivasi, dan reward terhadap behavior karyawan. Coaching adalah proses terus-menerus oleh manajer dalam memberikan arahan, motivasi, dan reward terhadap behavior karyawan. Coaching memiliki fungsi kunci, yaitu satu, memberikan arahan tentang kinerja apa yang diharapkan dan bagaimana kinerja yang baik. Dua, memberikan pegangan kepada karyawan sehingga karyawan mengetahui bagaimana memperbaiki kinerjanya. Tiga, memberikan dukungan kepada karyawan tanpa mengendalikan. Empat, meningkatkan kepercayaan diri dan kompetensi karyawan. Coaching harus didasari oleh hubungan menolong dan kepercayaan. Menjadi hal yang penting jika supervisor dan bawahannya tidak memiliki latar belakang budaya yang sama. Manajer perlu meningkatkan behavior untuk mewujudkan fungsi coaching, di mana termasuk diantaranya yang pertama, menentukan tujuan pengembangan, dua, berkomunikasi secara efektif, tiga, memotivasi karyawan, empat, mendokumentasikan kinerja, lima, memberikan feedback, enam, mendiagnosa permasalahan kinerja, dan yang ketujuh, mengembangkan karyawan. Gaya coaching. Personality dan behavior manager menentukan gaya coaching, yaitu yang pertama, driver. Beberapa manajer memilih untuk mendorong dan mengatakan apa yang karyawan harus lakukan. Dua, persuader. Yang lainnya memilih untuk membujuk dan mencoba sendiri apa yang karyawan inginkan. Tiga, amiable. Yang lainnya menggunakan gaya yang ramah dengan mengutamakan perasaan yang mendesak karyawan melakukan apa yang dirasa benar atau apa yang karyawan rasa caranya benar. 4. Analyzer. Ada manajer yang memilih untuk menganalisis dan cenderung mengikuti aturan dan prosedur bagaimana mewujudkannya. Dari keempat gaya di atas, tidak ada yang lebih baik dari yang lainnya. Coach terbaik adalah yang memiliki kemampuan mengubah gaya dan beradaptasi dengan kebutuhan karyawan. Berikut berbagai gaya coaching. Untuk yang more assertif ada driver dan persuader. Untuk less assertif ada analyzer dan amiable. Proses coaching. Proses coaching adalah terus-menerus dan bersiklus dan terdiri dari 5 komponen, yaitu yang pertama, menentukan tujuan pengembangan, dua, mengidentifikasi sumber daya dan strategi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan pengembangan seperti jaminan sumber daya yang memungkinkan karyawan menghubungkan antara aktivitas dengan tujuan pengembangan. Tiga, mengimplementasikan strategi atau seperti melibatkan karyawan dalam kursus online. Yang keempat, mengamati dan mendokumentasikan perkembangan behavior seperti memeriksa kemajuan karyawan sesuai dengan tujuan pengembangannya. 5. Memberikan feedback seperti memberikan informasi kepada karyawan untuk menolongnya mengadjust tujuan pengembangannya saat ini dan membantu tujuannya di masa depan. Berikut ini adalah gambar proses coaching. Yang pertama adalah set developmental goals, lalu give feedback, lalu observe and document developmental behavior, lalu implement strategies, lalu identify developmental research strategies, observation and documentation of developmental behavior and outcomes. Pengamatan dan pendokumentasian kinerja dapat diperbaiki dengan beberapa cara, di antaranya yang pertama, mengimplementasikan perencanaan komunikasi dengan baik, di mana manajer mengikuti program pelatihan untuk meminimalisir kesalahan penilaian melalui pelatihan kesalahan penilaian. Yang kedua, menyebarkan gagasan tentang artinya kesuksesan dalam menyelesaikan aktivitas pengembangan, yaitu melalui pelatihan kerangka acuan. Yang ketiga, mengamati kinerja dengan lebih akurat melalui pelatihan pengamatan perilaku atau behavior.
Yang keempat, menjadi lebih percaya diri dalam mengelola kinerja karyawan, yaitu melalui pelatihan kepemimpinan. Pendokumentasian kemajuan karyawan dalam mencapai tujuan pengembangan dan perbaikan kinerja secara umum memiliki beberapa manfaat, yaitu 1. Menurunkan beban kognitif manajer, 2. Meningkatkan kepercayaan antar karyawan dengan manajer, 3. Pengumpulan data yang penting dapat digunakan untuk perencanaan aktivitas pengembangan di masa yang akan datang, 4. Pengembangan pertahanan dalam tuntutan hukum. Pemberian umpan balik, feedback tentang kinerja secara umum atau tentang aktivitas pengembangan secara khusus memiliki tujuan penting. Hal ini termasuk membangun pengembangan kompetensi karyawan dan meningkatkan keterlibatan karyawan terhadap unit organisasi secara keseluruhan. Rapat review kinerja, supervisor berperan secara paradoks secara bersamaan, yaitu menjadi hakim dan coach. Peran ini diperlukan selama performance review meeting, di mana dapat terdiri dari 6 meeting formal yang terpisah, yaitu 1. Peresmian sistem, 2. Penilaian diri sendiri, 3. Review kinerja secara klasik, 4. Review pendapatan, 5. Perencanaan pengembangan, dan yang terakhir penentuan tujuan. Ketika meeting dengan supervisor untuk membahas isu kinerja, karyawan mungkin akan bertahan. Kondisi bertahan mengindikasikan respon menentang atau menyerah. Supervisor dapat meminimalisir kondisi bertahan melalui yang pertama, yaitu membangun dan memelihara hubungan, 2. Menjadi empati, 3. Mengamati isyarat verbal dan nonverbal, 4. Meminimalisir ancaman, 5. Meningkatkan partisipasi karyawan. Ketika bertahan tidak dapat dihindari, sikap karyawan harus dipahami dan dibiarkan untuk diekspresikan. Jika situasi tidak dapat ditolerir, meeting dapat dihentikan dan dijadwalkan ulang. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Selamat malam.